You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Saatnya nanti pun tak berdaya lagi, hidup sudah jadi berkat. Kita akan masuk pada sesi yang pertama di hari ini, ya. Miss akan memperkenalkan dulu siapakah yang akan menjadi pembicara kita. Boleh ditampilkan dulu. Oke. Juga. Kevin sudah memberi kode. Oke. Yang menjadi pembicara namanya Bapak Alexander Agus Elias Nanlohi Esos MA. Panjang amat ya. Oke deh ya. Tapi panggilannya tidak sepanjang ini ya. Kalau misalnya Pak Alexander Agus Elias Nanlohi kepanjangan. Panggilannya adalah Pak Alex ya, hanya nama depan ya. Pak Alex, oke ya. Inilah yang akan menjadi pembicara kita. Apakah ada lagi yang akan ditampilkan Miss Milda tentang beliau? Nah, lihat nih, oke. Ini adalah biografi daripada Pak Alex. Kenapa Miss masih mendengar suara ya? Ini sudah ingatkan tadi loh. Oke. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 16 Januari 74. Kalian tahu di mana kota Ujung Pandang? Hah? Berada di benua apa? Benua Asia. Berada di pulau apa? Hah? Berada di pulau apa? Nggak tahu. Ada yang tahu pulau apa? Ujung Pandang. Gak ada yang tahu. Ujung Pandang itu ujungnya di pandang-pandang katanya. Ada yang tahu? Ada berapa pulau di Indonesia? Ada berapa pulau di Indonesia? Ada 5 pulau. Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian Sulawesi dan Papua. Kira-kira ujung pandang di Sulawesi ya. Oke. Nah, kemudian pekerjaan beliau sekarang adalah staf siswa Perkantas Jakarta ya. Nanti aja tanya sendiri ya, apa tuh Perkantas ya, nanti ada Pak Alex menjelaskan. Rumah Pak Alex adalah di Kelapa Gading, gerejanya juga di Kelapa Gading. Next. Nah, ini pendidikan yang pernah ditempuh. Jadi di daerah Ujung Pandang itu ada sekolah namanya Mamajang, kemudian SMP Negeri 6, SMA Negeri 1, kemudian beliau lulusan dari FISIP Universitas Indonesia tahun 97. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan lagi di UK tahun 2005. Ya, jadi oke, ada lagi, Mister. Nah, inilah riwayat pelayanannya. Ya, apa yang telah dilakukan oleh Pak Alex. Dan sampai sekarang Pak Alex itu Wakil Sekretaris Jenderal Perkantas Nasional dari Juli 2016 sampai sekarang ini. Ya. Oke, ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, Miss akan memberikan kesempatan kepada Pak Alex. Ya, Miss ingatkan sekali lagi ya, tolong tidak ada yang berisik. Ya, tolong tidak ada yang berisik. Mari kita sambut Pak Alex. Silakan Pak Alex. Ya. Shalom. Selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih Miss Deti yang sudah memperkenalkan. Kalau ada yang tanya tadi apa itu Perkantas, Perkantas singkatan dari Persekutuan Kristen Antar Universitas. Jadi saya melayani banyak di sekolah-sekolah, di kampus-kampus di Jakarta dan juga di beberapa daerah yang lain. Oke? Jadi hari ini Kak Alex bersyukur, kalian boleh panggil saya Kak Alex, Ko Alex boleh ya, asal jangan panggil Om. Saya bukan guru, jadi sebenarnya saya nggak terlalu biasa dipanggil Pak. Jadi kalau kalian mau panggil aja Kak Alex, Ko Alex boleh.
Dan kita sama-sama akan belajar hari ini tentang Alkitab. Oke? Kalian lagi masuk di dalam Bible Exploration. Dan hari ini sesi saya dimulai dengan mengapa harus Alkitab. Oke? Banyak orang yang tidak menyadari betapa pentingnya sebenarnya Alkitab. Kalau kalian punya Alkitab seperti ini, ada yang tahu kira-kira berapa harga Alkitab? 15.000. Murah. Berapa harga Alkitab? Ini Alkitabnya dibeliin, dikasih apa gimana nih? Dikasih ya? Berapa kira-kira harga Alkitab? Ada yang punya harganya di belakang? Berapa? Alkitabmu mungkin kayaknya nggak lebih dari 200.000 ya. Pernah nggak bayangkan nanti kalian akan kunjungi Museum Alkitab, kalian akan kunjungi percetakan Alkitab, kalian akan melihat sebenarnya Alkitab yang kamu miliki ini sudah banyak disubsidi. Alkitab yang kecil ada pernah harganya 74.000, paling mahal juga ada 100 sampai 120.000. Di bawah 200.000 kalau kalian kasih tahu ya. Tapi yang menarik sebenarnya begini ya. Bayangkan ini teknologinya luar biasa loh. Kertasnya setipis ini dicetak bolak-balik nggak tembus. Ini bukan bukan 70 gram A4 gitu ya. Bayangkan kalau ini kertas 70 gram, mau setebal apa Alkitab kita? Ya. Jadi banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya Alkitab. Betapa luar biasa juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalian akan coba jelaskan beberapa hal. Sesudah itu kita akan tanya jawab. Jadi kalau ada hal yang kalian mau tanya, silakan, boleh nanti ditanyakan. Apakah absennya perlu jalan sekarang atau bisa nanti? Jadi supaya kita semua konsentrasi ya. Oke, mari kita berdoa sebelum kita memulai sesi ini. Tuhan, tenangkan semua suara di hati kami kecuali suara-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar. Kami boleh benar-benar menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Secara khusus ketika kami memiliki Alkitab, kami memiliki firman-Mu, biarlah itu sungguh-sungguh menyatakan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Berkati sesi ini, baik hamba yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan, dan juga interaksi di antara kami. Tuhan yang menolong. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dalam sesi ini. Amin. Saya mulai dengan pertanyaan ini. Apakah Alkitab bagi saudara? Di sebelum kita bicara apa Alkitab yang sesungguhnya, setiap kita pasti punya pemahaman tentang Alkitab. Ya, satu waktu ada adik di gereja saya yang bilang begini, Kak Alex, saya udah gak takut tidur sendiri sekarang. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, saya naruh Alkitab. Apa gunanya? Terus dia bilang, ya kan kalau ada setan, Kak, gitu ya. Saya bilang, wah kamu kebanyakan nonton film Hollywood. Jadi banyak orang berpikir bahwa, saya bilang, emang mau diapain? Setan juga kamu gini-gini nembus begitu ya. Jadi banyak orang yang melihat Alkitab ini kayak jimat. Wah ini kalau melawan, kalau ada setan nih, dimajuin pakai Alkitab begitu. Ada orang-orang yang tidak paham sebenarnya apa sih Alkitab itu. Ada yang bilang Alkitab cuma sekedar buku biasa. Ada yang bilang Alkitab adalah satu buku suci. Saking sucinya nggak pernah dibuka. Takut kan suci banget begitu ya. Untouchable. Oke. Kalian ingin mengajak kita melihat dulu beberapa fakta. Hari ini saya cuma bicara dua hal. Kalau kalian mau catat cuma dua hal. Pertama, apa itu Alkitab? Yang kedua, apa fungsi Alkitab? Itu aja cukup buat kita mengawali Bible Exploration kita. Kita lihat sebentar, kalau bicara Alkitab,
Itu biasanya kita sebut juga dalam bahasa teologi ya, ini namanya kuliahnya bibliologi. Apa sih bibliologi itu? Diambil dari kata Bible, Inggris pakai Bible, di bahasa Yunani dipakai istilah Biblia, dan sebenarnya dalam bahasa kita itu adalah buku atau books, kumpulan buku. Jadi sederhana Alkitab itu apa? Kumpulan buku. Karena ini bicara tentang agama Kristen, tentang kitab sucinya orang Kristen, maka kita mengatakan Alkitab adalah kitab suci, firman Tuhan yang penting untuk kita sama-sama pahami. Oke? Perhatikan sebentar, bahwa bicara tentang Alkitab, kekristenan mendasarkan semua pengajarannya di dalam Alkitab. Ada lagu bilang begini kan? Jadi kalau ditanya what is the Bible, ada lagu bilang Jesus loves me, this I know. Tahu dari mana? For the Bible tells me so. Everything in Christian life, Christian teaching is based on the Bible. Is based on the scripture, is based on the word of God. Jadi kalau kalian perhatikan, kekristenan sebenarnya dibangun di atas dasar pengajaran Alkitab. If you throw the Bible away, then it means you throw away Christianity, because Christianity is based on the Bible. Kalau kamu buang Alkitab ini, nggak ada tuh Kristen. Karena semua yang kamu tahu, yang kita bisa tahu tentang Kristen dinyatakan di dalam Alkitab. Tahu dari mana Yesus lahirnya? Di kandang domba misalnya. Tahu dari mana Yesus matinya di kayu salib? Tahu dari mana Yesus janji dia pasti datang kembali? The Bible tells me so. So if you throw away the Bible, then actually you are throwing away Christianity. That's why we need to have a very firm understanding of what is the Bible. Kamu perlu tahu betul kenapa Alkitab itu sangat penting di dalam kekristenan. Karena kekristenan dibangun di atas dasar pemahaman kitab suci ini, firman Tuhan ini. Ya, nah ada survei yang pernah dilakukan. Ternyata menarik sekali, sepanjang sejarah manusia, the Bible is the most read books in the world. Alkitab itu buku yang paling banyak, sebenarnya bukan most read kali ya, paling banyak laku terjual. Ya, dan tentu ada Harry Potter juga di situ ya. But still, it's only half of it. Yang paling tinggi dalam sejarah ratingnya adalah Alkitab yang dicetak dan kemudian dijual. Nah, kalau dia bilang most read itu begitu ya. Nah, ini ada survei lain lagi. Ini survei di Amerika. Sekitar 75 orang dewasa di Amerika, itu kira-kira 42% mengatakan bahwa membaca Alkitab merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. Ini survei dilakukan oleh Barna, salah satu survei yang terkenal. Tapi mirisnya, lihat, next. Tetapi kurang dari 50% orang di Amerika yang dapat menyebutkan nama kitab pertama dari Alkitab. Jadi ini lucu ya. Satu sisi mereka bilang Alkitab baca itu dibaca sangat penting, tetapi realitanya nyebutin kitab pertama aja nggak tahu. Nah, apa kitab pertama? Kejadian. Ini membuktikan kepada kita bahwa banyak orang punya Alkitab, tapi nampaknya tidak pernah dibaca. Ini fakta yang menyedihkan. Ada lagi. Rata-rata orang yang membaca Alkitab, di antara orang yang membaca Alkitab, rata-rata waktu yang digunakan untuk membaca Alkitab kurang dari 7 menit sehari. Ini sekali lagi di Amerika. Saya pikir kalau di sekolah kalian mah pasti ada renungan kan tiap pagi ya. Tapi di Amerika 7 menit itu aja kurang dari 7 menit rata-rata. And you know what? Di sisi lain,
Rata-rata orang di Amerika Serikat menghabiskan waktu hampir 5 jam satu hari untuk menonton televisi. Jadi memang pertanyaan saya begini ya. Kalau betul ini kitab sucinya orang Kristen, pertanyaannya bagaimana relasinya dengan hidup kita? Sangat menyedihkan kalau kita lihat banyak orang tahu Alkitab, punya Alkitab, bahkan di rumah mungkin lebih dari satu kitab suci. Sekarang di HP juga ada, tapi nggak pernah dibaca. Nah itu sangat mengerikan, menyedihkan. Kalex datang ke satu sekolah Kristen beberapa tahun yang lalu, bukan dengan harapannya. Lalu saya tanya, siapa yang Kristen dari lahir? Dari kecil udah Kristen gitu ya. Itu karena sekolah Kristen 85% anak angkat tangan. Terus saya bilang, oke, coba angkat tangan terus gitu ya. Sekarang Alex tanya lagi, pertanyaan kedua. Siapa yang sudah pernah baca Alkitab sekali habis dari Kejadian sampai Wahyu? Wah, pelan-pelanlah turun tangan itu. Saya bilang pelan-pelannya turunnya biar gak malu gitu ya. Puji Tuhan masih ada tinggal 3 anak. Ini anak kelas 2 SMA ya. Ternyata masih ada 3 anak yang pernah baca Alkitab sekali habis, cover to cover, from Genesis through the whole Bible until Revelation. Saya harus katakan dengan jujur begini. Banyak orang bilang ini kitab suci, ini penting dibaca, tapi pertanyaannya, sudahkah kita membacanya? Masih syukur waktu itu ada 3 anak yang pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ini fakta yang menyedihkan. Karena kalau kekristenan betul dibangun atas dasar firman Tuhan, maka mungkin banyak orang saat ini yang sudah bisa baca, tapi secara Alkitabiah illiterate, buta Alkitab. Kita semua orang-orang yang tidak buta huruf, tapi mungkin banyak juga yang masih bergumul, berjuang untuk kenal Tuhan melalui firman Tuhan. Dan karena itulah kita harus belajar juga betapa pentingnya firman Tuhan bagi hidup kekristenan kita. Nah, ini ada data lagi. Tahun 2012, Scripture Assess Statistic. Jadi sebenarnya menarik juga ya. Di dunia itu yang punya complete Bible, jadi di setiap negara ada yang namanya Bible Society. Kalian nanti akan mengunjungi LAI. Di Indonesia namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi sedunia, jadi setiap negara ada Bible Society. Sedunia mereka bergabung namanya United Bible Society. Nah ini data yang kita lihat, complete Bible. Jadi di dunia Alkitab yang lengkap dalam bahasa yang accessible itu ada 518 terjemahan. Ini terjemahan lama ya, ini tahun 2012. Jadi complete Bible. Jadi karena begini, ada yang cuma punya perjanjian baru toh, ada yang cuma punya perjanjian lama aja. Ada bahkan beberapa ada yang cuma punya Injil apa. Kenapa? Karena memang tidak murah menerjemahkan Alkitab. Nanti kalian akan lihat besok dalam perjalanan kalian bagaimana Alkitab diterjemahkan dan seterusnya. Tapi saya harus katakan bahwa the complete Bible itu cuma 518 bahasa sedunia. Itu accessible untuk 4,9 juta billion. Yang cuma New Testament ada lebih banyak bahasanya, hanya bagian dari sebuah bukunya. Dan jadi kira-kira yang bisa baca atau yang punya akses membaca Alkitab hanya 514 million. Data ini menunjukkan kepada kita betapa sebenarnya kalau kamu punya Alkitab dalam bahasamu, itu karunia Tuhan. Ada begitu banyak orang lain di dunia yang belum punya Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Sehingga ada kalimat yang Alex kutip. Lihat kalimatnya ya. Orang yang mempunyai Alkitab
tetapi tidak membacanya, sama aja dengan orang yang tidak punya Alkitab. Dan ini pertanyaan penting buat kita. Kalau kita punya Alkitab, pertama syukuri ada Alkitab dalam bahasamu sendiri. Bahasa Indonesia kita punya, tapi jangan lupa dibaca atau tidak. Oke? Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Apa itu Alkitab secara lebih khusus ya? Kita akan menjawab dua pertanyaan. Apa itu Alkitab? Apa fungsinya Alkitab? Kalau kita akan mulai dengan ini ya. Adakah yang bisa menebak ada apa di kantong celana kanan saya? Uang. Gila tipis amat duit gua. Ada yang mau nebak gak? Ada apa di kantong celana kanan saya? Dompet. Masa dompet itu tipis amat? Hah? HP? Kok HP-nya di sini? Ini HP-nya nih. Kosong. Oh kosong, berarti saya bohong gitu ya. Enggak. Ada apa di kantong celana kanan saya? Tas. Kertas. Hampir betul. Uang. Bukan. Kertas tapi bukan uang. Tisu. Alkitab. Udah. Amplop. Coba lihat bentar. Mobil. Cek gitu ya. Oke. Saya tunjukkan ya. Kalian tunjukkan. Di kantong kanan celana saya ada kartu nama saya. Benar ya? Kenapa? Saya mau kasih tahu begini. Teman-teman bisa nggak nebak apa yang ada di kantong saya? Sebenarnya kan bisa aja ya. Bisa benar nggak tebakannya? Bisa aja. Tapi kamu pasti tahu apa di kantong celana saya hanya kalau saya kasih tahu. Perhatikan ya. Kamu bisa tahu persis apa di celana saya, di kantong saya kalau saya kasih tahu. Perhatikan, itu prinsip penting tentang Alkitab. Alkitab bukanlah tulisan manusia. Alkitab ini jadi bukan manusia mikir lalu ketemu Allah. Tidak. Tetapi Alkitab adalah penyataan diri Allah bagi manusia. Saya ulangi ya. Di dalam Alkitab Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Istilah penyataan beda sama pernyataan. Kalau kalian belajar teologi itu dibedain. Penyataan sama pernyataan. Jadi Allah menyatakan dirinya. God reveal himself. Nah, di dalam bahasa Alkitab, reveal himself itu namanya revelation. God reveal. Jadi sebenarnya revelation itu artinya begini. Contoh, kalau ada sesuatu yang tersembunyi, tadinya tertutup, lalu dibukakan, disingkapkan, itu namanya reveal, revelation. Memang bahasa Indonesianya pakai istilah wahyu. Kadang-kadang kalau wahyu kalian langsung mikirnya wahyu itu kayak dibukain begitu ya. Wahyu itu sebenarnya adalah Allah mengungkapkan dirinya, Allah menyatakan dirinya. Sama kayak tadi nih, kalian nggak pernah tahu ada apa di kantong saya secara persis sampai Kak Alex kasih tahu. Jadi Alkitab adalah wahyu Allah, penyataan diri Allah. Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Oke, itu konsep pertama yang harus teman-teman pahami. Lihat di depan. Alkitab adalah wahyu Allah atau revelation-nya Allah, atau bahasa Indonesia yang tepat, penyataan diri Allah. Wahyu artinya reveal, revelation, menyingkapkan misteri ilahi. Nah, di dalam kekristenan kita mengetahui ada dua macam wahyu. Pertama, wahyu umum. Waktu orang lihat alam, orang langsung bisa ingat, ada Tuhan.
Makanya disebut wahyu umum. Melalui ciptaan Allah menyatakan dirinya. Kalau kalian pergi ke gunung misalnya, pergi ke samudra yang luas, kalian lihat langit yang luar biasa, kalian langsung akan takjub. Wow, ada yang cipta. Pasti itu tercipta. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Makanya jujur aja ya, kalau bicara teori-teori dunia sekarang, coba misalnya kalian tanya begini. Kalau kamu tanya, ini namanya apa? Mike. Siapa yang cipta? Bisa nggak saya bilang gini, tadi malam Mike ini nggak ada, loh tiba-tiba pagi ini ada. Siapa yang cipta? Loh ada yang cipta kan? Nggak mungkin nggak ada yang cipta. Kita nggak mungkin bilang oh itu tiba-tiba ada. Makanya orang saya pikir sangat bodoh kalau orang mempertanyakan ada Tuhan atau tidak. Tuhan sebagai pencipta itu pasti ada. Kenapa? Karena sebuah barang tidak mungkin jadi tanpa pencipta. Atau lebih gilanya lagi saya bilang apa? Oh, Mike ini semalam dicipta sama pointer ini. Percaya nggak? Bisa nggak? Bisa percaya? Nah, pointer ini tadi malam ciptain Mike ini. Kalau kamu percaya agak goblok juga kamu. Bodoh juga ya. Wow, pointer menciptakan Mike. Itu yang banyak sekarang dipercayai. Oh, bahwa dunia ini diciptakan oleh tubrukan, benda-benda tabrakan, lalu terciptalah dunia. And then the question, siapa yang ciptakan benda yang tabrakan itu? Makanya jujur aja, saya bukannya karena saya Kristen aja, tapi karena saya punya otak, bingung aja kalau bilang ada Big Bang-an. Teori Big Bang. Kamu yang ada Big Bang di otakmu. Kok bisa gitu ya? Kamu ini bilang sepatu saya tadi malam tercipta sendiri. Gak bisa. Tubrukan antara sepatu papa dan sepatu mama, lahirlah sepatu saya. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ciptaan, kita langsung bisa tahu ada Allah. Nah, lihat yang kedua. Di dalam kekristenan kita mengenal wahyu khusus. Kalau wahyu umum, semua agama punya, semua agama karena itu tahu ada Allah. Saya coba pakai istilah yang sederhana begini. Wahyu umum hanya memberikan kita awareness there is a God creator. Wahyu umum dalam bahasa Inggrisnya dipakai istilah general revelation. General revelation only reveals to us and give us awareness that there is a God creator. Hanya memberikan kesadaran ada pencipta. Tapi tahu dari mana pencipta itu seperti apa yang dia lakukan, dari mana dia apa yang dia karyakan. We know all of that from special revelation. Special revelation, wahyu khusus adalah Allah menyatakan dirinya melalui interaksinya dengan umatnya dan dalam diri Yesus yang akhirnya dicatat di dalam kitab suci. Makanya lihat judul paling atas. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah wahyu Allah. Kita coba lebih jauh lagi ya. Alkitab berarti adalah wahyu khususnya Allah. Melalui Alkitab, kita bukan hanya tahu ada Allah. We are not only aware that there is a God creator, tapi kita bisa kenal Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Oke? Semua agama dapat wahyu. Khususnya, bukan semua agama ya. Mungkin saya perlu pakai istilah begini. Ada 3 agama besar yang mengaku dapat wahyu. Islam, Kristen, Yahudi. Nah, memang semuanya ini bersumber dari Yahudi. Cuma perhatikan, yang dapat wahyu khusus perjanjian lama, perjanjian baru, kita yakini itu agama Kristen. Ya, jadi kita meyakini bahwa Alkitab adalah penyataan diri Allah
melalui firman-Nya yang teman-teman dan saya di dalamnya bisa kenal siapa Allah. Coba baca kalimat ini sama-sama ya. 1, 2, ya. Tidak seorang pun akan dapat mengenal Tuhan jika dia tidak menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita melalui wahyu umum dan wahyu khusus. Ingat ilustrasi tadi ya. Kamu gak pernah bisa tahu sampai Kak Alex kasih tahu. Jadi jangan pikir, oh saya pinter nih, saya bisa tahu siapa Tuhan. Oh tidak. Kita menyadari Allah yang mewahyukan dirinya. Dan wahyu yang Allah berikan di dalam firman-Nya. Itu yang kita percayai. Karena itu, nah ini ada konsekuensi yang menarik. Coba lihat kalimatnya. Seorang bernama John Stott, dia menulis buku The Bible Book for Today. Dia kalimatkan begini. Jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya, pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Setuju gak? Kan Tuhan nyatakan diri nih. Misalnya saya nih tulis surat sama kamu, atau kepala sekolah kalian, kepala sekolah tulis surat buat kalian semua. Anak-anak, semua kalian harus tertib. Mengabaikan suratnya berarti mengabaikan kepala sekolahnya. Gampang ya? Waktu kita mengabaikan firman Tuhan dan Tuhan bicara kepada kita di dalam firman-Nya, maka sebenarnya kita mengabaikan Tuhan itu sendiri. Perhatikan kalimat lanjutannya. Hanya jikalau pikiran kita menyelam dalam firman-Nya, kita dapat mengenalnya dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya. Jadi Kak Alex ingin mengajak kita menyadari fakta pertama. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah penyataan diri Allah, wahyu khusus Allah, yang ketika teman-teman dan saya mengabaikannya, sebenarnya kita pun sedang mengabaikan Tuhan sendiri. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, kalau tadi apa itu Alkitab? Yang kedua, apa atau mengapa Alkitab diberikan kepada kita? Ada banyak ayat yang indah di dalam Alkitab yang kita bisa perhatikan. Tapi kalau kita tahu ini adalah penyataan diri Allah, maka Allah mau kita kenal Dia. Karena itu perhatikan ya. Apa maksud Alkitab diberikan? Ya supaya manusia mengenal siapa Allah dan kita bisa tahu seperti apa Allah yang benar itu. Jadi melalui kitab suci kita tahu, kita kenal, kita bisa berelasi dengan Allah. Lihat lagi yang berikutnya. Supaya manusia memahami dan mengalami karya penyelamatan Allah bagi seisi dunia. Banyak orang cari-cari keselamatan. Waktu baca Alkitab, oh tahu Tuhan sudah memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi Alkitab menyatakan kepada kita apa yang Allah sudah lakukan. Dan apa yang adalah pengharapan bagi kita. Kalau kita berdosa, maka dikatakan upah dosa adalah maut. Tapi apa pengharapannya? Hidup kekal di dalam Yesus. Dosa membawa binasa kekal, Yesus membawa hidup yang kekal. Kita jadi tahu. Dari mana tahunya? The Bible tells me so. Dan kamu juga tahu bagaimana kita harus berespon. Alex kutip ayat ini untuk kita coba baca sama-sama ya. Coba buka Alkitabmu. Kita akan baca manfaat firman Tuhan. Lebih lanjut dijelaskan di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Yuk teman-teman, kalau sudah ketemu kita baca bergantian. Pria baca 14,
Wanita baca 15, kita sama-sama baca 16. Oke, pria mulai 1, 2, ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Wanita. Sama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang. Paulus tulis surat kepada anak rohaninya, Timotius. Dan dalam surat ini Paulus mengingatkan Timotius, ingatlah, kamu dari kecil sudah mengenal kitab suci. Apa gunanya? Kita lihat gitu ya. Di dalam ayat 16 tadi. Kalian coba simpulkan begini ya. Pentingnya kitab suci di dalam kehidupan yang mendasari pemahaman dan yang membentuk perilaku. Ada 4 manfaat yang kita bisa lihat tadi. Untuk mengajar, Alkitab ini mengajarkan kepada kita. Dari mana kita tahu harus hidup kudus? Kalau baca Alkitab, diajarkan kepada kita. Untuk menyatakan kesalahan. Tahu dari mana membunuh itu salah? Harus ada standarnya, patokannya. Tahu dari mana? Dari Alkitab. Kenapa tidak boleh membuli teman? The Bible tells me so. Untuk menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan juga untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Makanya kalau kamu tidak serius dengan firman Tuhan, saya pikir kalian juga akan tidak serius dengan hidupmu. Atau sebaliknya, kalau kamu serius dengan firman Tuhan, maka hidupmu pun akan mengalami banyak pembaharuan. Karena ini janji firman Tuhan. Makanya ada satu siswa yang pernah datang sama saya lalu komplain, Kak Alex agak malas baca Alkitab. Kenapa? Kok semuanya tentang saya? Kenapa emang? Waktu saya baca, saya nggak boleh gini, saya nggak boleh begitu. Saya bilang, bagus dong, berarti firman Tuhan berfungsi buat hidupmu. Satu waktu ada yang nanya, kalau Kak Alex diminta menggambarkan firman Tuhan tuh kayak apa? Saya suka gambaran ini ya. Firman Tuhan itu kayak cermin. Ya, teman saya bilang gini, cermin itu adalah sahabat yang gak bisa bohong. Kenapa? Pernah lihat cermin ya? Cermin itu sahabat yang gak bisa bohong. Kalau kita lihat di situ sekali jelek tetap jelek, begitu ya. Kalau minta orang lain, menurut kamu saya gimana? Dia bisa bohong gitu ya. Lu ganteng banget, ya. Lu paling ganteng sedunia, ya. Sedunia maya misalnya gitu ya. Tapi cermin itu menyatakan diri kita apa adanya. Jadi waktu kamu berhadapan dengan firman Tuhan mengajar kamu, mengoreksi kamu. Alex beberapa kali kalau lagi ngajar, pas misalnya lagi ada kursus atau apa gitu ya, lagi ngajar depan kelas, biasa lah ya kalau pakai spidol kan cepet-cepet gitu ya, cepet-cepet terus lama ngambil penghapus lupa, hapusnya pakai punggung tangan gitu ya, hapus begini ya. Habis hapus begitu, namanya sambil ngajar lagi nggak sengaja pegang begini misalnya. Terus langsung tuh mulai ada kayak maskara luntur gitu ya. Nah biasanya mahasiswanya udah begini, gitu ya. Terus saya bilang, ada apa? Itu Pak, oh gitu. Terus saya gini, set tambah lebar. Gimana cara terbaik untuk menghapus noda hitam di wajah saya? Pergi ke depan cermin, dia tahu persisnya di bagian mana. Jadi dari situ kalian pikir, ya kayak begitu firman Tuhan ya. Dari mana saya tahu bagian mana yang harus diperbaiki? Ketika saya berhadapan dengan firman, firman itu mentransformasi hidup saya. Firman Tuhan ini bukan buat nakut-nakutin setan. Jangan kebanyakan nonton film Hollywood. Saya bilang sama anak itu, walaupun kamu punya 100 Alkitab, kau tidur di atas Alkitab. Di rumahmu kau tidur di atas Alkitab.
Kalau kau nggak pernah baca isinya, nggak guna. Ya, gimana cara lawan setan? Gimana cara lawan setan menurut Alkitab? Dalam nama Yesus, gitu. Jadi kalau ketemu apapun, dalam nama Yesus, gitu ya. Oke, gimana? Coba buka. Kan ini manual book. Dari mana saya tahu what the Bible tells you about lawan setan? 1 Petrus 5, coba buka. Rajin baca gitu ya, supaya tahu apa ayatnya. Coba 1 Petrus 5. Adik-adik baca ayat 8 ya. Kak Alex baca ayat, oh kalian baca ayat 9, Kak Alex baca ayat 8. Kalian baca 9 ya, saya mulai dulu ayat 8. Udah ketemu 1 Petrus 5, Kak Alex mulai ayat 8 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawannya pakai apa? Pakai apa? Iman yang teguh. Dari mana iman timbul? Roma 10 ayat 17. Coba lihat ya, bener nggak ya? Coba lihat dari mana iman timbul. Roma 10 ayat 17. Ayo baca. 1, 2, ya. Jadi iman timbul dari mana timbulnya iman? Baca dan renungkan firman. Jadi iman itu yang melawan setan. Kalau kamu bilang dalam nama Yesus tapi tidak beriman, itu kayak mantra, sama aja. Asal belum Yesus. Gak ada gunanya. Tapi kalau kamu yakin dalam nama Yesus, keluar kau iblis. Wah. Dari mana saya tahu Yesus sanggup melawan si iblis? Kalau saya baca, saya renungkan firman Tuhan. Jadi bukan di fisik Alkitabnya. Ada yang bilang, oh jadi kalau saya punya Alkitab, makin besar Alkitabnya, apakah makin besar imanmu? Enggak. Bagaimana caranya Alkitab ini bermanfaat? Buka, baca. Ada orang pergi ke dokter, saya sakit kepala dokter kasih obat. Dokter bilang ini, minum obat ini. Paramex ya. Terus sampai di rumah, dia pegang Paramexnya. Oh, ini meredakan sakit kepala. Dia pegang Paramexnya, dia tidak buka bungkusnya. Dia nggak minum, dia pegang doang. Oh, sembuh sakit kepala gitu. Oh, kurang keras pegangnya, taruh di dada. Oh, sembuh sakit kepala. Nenek-nenek udah tahu. Dibuka, disilat. Gimana dong caranya? Buka, minum, ditelan, baru berfungsi. Kalau ini buka, disilat, pakai. Ya, oke. Jadi teman-teman, Kak Alex harap kalian ngerti hari ini ya. Bukan fisik Alkitabnya. Ada yang bilang saya kalau ke toilet malam-malam kalau takut di rumah, saya bawa Alkitab. Emang gunanya apa? Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada kalimat yang menarik. Mazmur 119 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ayo, gimana caranya supaya hidup kita kudus? Kalian kasih contoh, satu waktu di gereja saya ada seminar tentang bahaya pornografi pada anak. Jadi waktu itu saya diundang, bahaya penggunaan gadget pada anak usia dini. Sebenarnya itu temanya. Ya, jadi waktu ditanya, biasalah yang hadir waktu itu orang tua. Jadi ada orang tua yang nanya, jadi Kak Alex bagaimana caranya supaya anak saya tidak porno-porno Pak? Saya bilang hati-hati
batasin penggunaan HP. Jadi Alex kasih tips ya. Hati-hati batasi penggunaan HP. Soalnya ini pada anak SD. Terus kemudian saya bilang lagi sama mereka, nanya lagi orang tuanya, tapi Pak Alex bagaimana? Saya justru beliin HP supaya anak saya nggak main di warnet. Jadi saya harus ambil HP-nya. Saya bilang nggak gitu juga kali Bu, gitu ya. Jadi hari itu seminarnya bikin saya pusing. Anak-anak lu mulu yang ditanya, gimana Pak kalau begini? Gimana Pak kalau begini? Terus ditanya lagi, Pak, tapi gimana? Saya bilang ya, coba misalnya hati-hati kalau anak SD atau mungkin juga SMP, kalian juga mesti hati-hati. Sebaiknya tidak punya laptop dalam kamar. Itu logikanya. Supaya apa? Jangan sampai akses yang aneh-aneh. Taruh laptop di ruang keluarga. Jadi kalaupun orang tua lewat-lewat, nggak bisa tuh buka yang aneh-aneh. Bilangnya begitu. Tapi terus kemudian dia bilang, tapi Pak, anak sekarang jago-jago, kami lewat di minimize. Gitu ya. Ketahuan ya. Jadi orang tuanya terus tanya sama Kalex, tapi Kalex gimana? Tapi Kalex gimana? Terus dia tanya begitu. Akhirnya saya udah bilang gini, aduh ini anak-anak lu semua, gimana caranya Pak? Saya takut sekali anak saya jatuh dalam dosa segala macam. Akhirnya Kalex kasih ayat ini. Ketika semua tips saya sudah habis, saya bilang Bapak Ibu sebenarnya cara menjaga anak Bapak Ibu supaya tidak jatuh dalam dosa, ikuti nasihat firman Tuhan. Ajarin firman Tuhan. Tapi juga jadi sedih ya. Berapa banyak orang tua yang punya waktu dengan anaknya baca firman. Kadang-kadang itu semua disukon ke sekolah. Udah urusannya sekolah. Belajar renungan tiap pagi. Syukur kalian di sekolah yang masih punya kesempatan baca firman setiap hari. Ada satu anak remaja yang masih muda, hidup dalam firman. Satu waktu saya tanya, gimana kamu ngatasin pornografi? Tahu nggak dia ingat apa? Saya ingat Kak, kan ada ayatnya. Mata Tuhan menjelajah seluruh dunia, mencari orang yang berkenan kepadanya. Berarti walaupun di kamar saya yang tertutup paling gelap, mata Tuhan ada di sana. Kamu bisa kudus waktu kamu tahu firman Tuhan. Dan firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kamu. Memang tips tadi ya, taruh laptop di ruang keluarga, batasin penggunaan HP. Tapi Kak Alex pikir, kita harusnya dijaga oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berikan bukan untuk menekan kita, tapi justru untuk memberikan kehidupan yang sesungguhnya bagi kita. Lihat kalimat ini ya. The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Jadi kalau kamu rajin baca Alkitab, harusnya hidupmu makin kudus. Tapi kalau kamu makin hidup dalam ketidakbenaran, kamu makin malas baca Alkitab. Satu waktu ada pendeta, Alkitabnya udah kotor banget ya. Saya dulu juga punya Alkitab yang Alkitab dari Alex masih SMA gitu ya. Itu bisa ini yang lepas-lepas gitu ya. Udah sobek-sobek. Jadi ada anak muda katanya, dia protes sama pendetanya. Pak pendeta, Alkitabnya jorok banget sih. Pak pendeta, Alkitabnya jijik banget sih. Itu banyak banget kotor-kotornya gitu ya. Terus Pak pendetanya sangat bijaksana, dia bilang begini. Dia lihat Alkitabnya. Kamu Alkitabnya kok bersih sekali. Masih baru Pak. Padahal jarang dibuka. Terus kemudian pendetanya bilang, Alkitab saya yang kotor ini telah membersihkan hidup saya. Bagaimana dengan Alkitab? Wow, itu keren banget ya. Blok gitu ya. Jangan cuma senang punya Alkitab yang bersih. Kadang-kadang kalau kamu dapat ayat, kamu coret, kamu garis, Tuhan terima kasih, ini menolong saya. Alkitab harusnya membuat hidup kita makin kudus. Ya. Nah, ingat juga nih ya, ada kalimat begini. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. The Bible was not given for our information, but for our. Ada orang yang senang cuman baca Alkitab demi kuis Alkitab. Wah, dia tahu semua. Yesus lahir di mana? Bethlehem. Yesus mati di mana? Di Golgota. Dia bisa tahu semua tempat. Tetapi kalau kamu cuma tahu informasi, the information is not going to do anything in your life.
You need more than just information. Kita butuh relasi. Dan relasi itu yang membawa transformasi. Makanya kalimat bahasa Indonesianya bilang begini. Alkitab, membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan, tapi mengubah kehidupan. Kalau kamu baca Alkitab, renungkan itu, hidupi itu. Bukan sekedar supaya pengetahuanmu bertambah. Satu orang lagi nih, Kak Alex kutip, namanya Hans Burki. We don't read the Bible atau the Holy Scripture in order to store up knowledge, but in them, with a loving heart, we seek the face of our loving Lord. Kita mau waktu baca Alkitab, kita makin kenal Tuhan. Kita makin cinta kepadanya. Kenapa? Karena Alkitab adalah penyataan diri Allah. Tapi di sisi yang lain, kalau memang Allah adalah Allah yang juga kudus, Allah yang adil, maka pada saat yang sama harusnya membaca Alkitab membawa kita dalam perubahan hidup. John Stott mengatakan kalimat dalam bahasa Inggris begini. We must allow the word of God to confront us, to disturb our security, to undermine our complacency, and to overthrow our patterns of thought and behavior. Kadang-kadang ada orang cuma senang ayat-ayat yang bikin dia happy. Oh, Allah menyertaimu selama-lamanya. Tuhan akan menjagamu. Berkat akan mengikutimu. Senangnya ayat yang begitu. Gimana dengan ayat? Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buang lain. Belum juga ya Kak. Tapi kan ada bagian-bagian Alkitab yang kita baca secara tidak literal. Jadi ayat-ayat seperti itu sebenarnya menegaskan apa? Pentingnya hidup kudus. Ada yang datang sama saya bilang, Kak Alex bagaimana nih caranya? Saya sama mama sudah berantem. Berapa lama? Saya baru ngomongan sama mama baru 2 minggu. Hah? Tinggal di rumah? Iya. Di rumah gimana? Ya begitu. Kalau mama lihat sana, saya lihat sini. Terus kata yang begitu, uang jajanmu tiap hari nggak tahu tuh ada aja di meja. Nah, maksudnya baik mana mamamu ya? Terus kemudian dia tanya sama saya, jadi gimana Kak Alex? Apa yang saya harus lakukan? Saya cuma bilang, pulang, minta maaf sama mama. Tapi mamaku cerewet banget, ini. Jadi gimana Kak? Pulang, minta maaf sama mama. Tapi kalau mamaku yang salah Tuhan Kak, jadi gimana Kak? Pulang, saya pikir enak berkata apa gitu ya. Pulang, minta maaf sama mama. Waktu kalian pada perhatian emang ya, kita tuh lebih suka ikuti nasihat dunia. Kalau kita ikuti firman Tuhan, maka kita harusnya mengampuni. Dia bilang, mama gua cerewet. Dalam hati saya, nurun ke kamu. Lihat kamu cerewet banget dari tadi. Banyak orang gitu, tunjuk mama gua cerewet. No, ada 3 yang menunjuk ke sini. Ya, maka waktu kita baca firman Tuhan kita dapat nasihat. Ampunilah seorang akan yang lain. Jadi hati-hati. Kalian pikir ini, kenapa ya generasi ini lebih suka emosional, reaktif? Karena mungkin yang ditontonnya begitu. Apa yang banyak kamu tonton, kamu lihat, kamu renungkan, maka itu muncul dari kehidupanmu. Kalau yang kamu baca, renungkan adalah firman Tuhan, harusnya itu juga yang keluar dari hidupmu. What you read and see will affect your life. Kalau kamu hidupnya cuma nonton atau main game terus, yang cewek-cewek apa nonton drama Korea terus gitu ya. Ini jadi generasi yang baper. Bukannya nggak boleh, boleh main game, boleh, tapi jelas jangan kecanduan. Boleh nonton drama, boleh, tapi jangan kecanduan. Jangan putus pacar kamu yang baper seharian di sekolah. Gitu ya. Lucunya begitu tuh anak sekarang. Oke, sebagai penutup sebelum kita tanya jawab ya. Kalian senang dengan satu gambar. Ini diberikan atau dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Bapak Dawson Trotman memberikan sebuah ilustrasi. Dia mengatakan bangun hidup rohani spiritual dengan Tuhan. Dia menggambarkan hidup rohani orang Kristen yang taat itu seperti roda. Makanya ini disebut ilustrasi roda.
Roda itu yang muter bagian mananya? Sebenarnya yang muter itu porosnya, sumbunya. Jadi di pusat hidup dia katakan harus ada Yesus. Pastikan, sudahkah kamu terima Yesus dalam hatimu? Tapi bukan cuma itu, dia menggambarkan setelah terima Yesus ada dua relasi yang harus dibangun. Dia gambarkan dengan jari-jari. Pertama, jari-jari yang vertikal, itu hubungan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, jari-jari yang horizontal, itu hubungan dengan sesama. Dari saya ngomong ke Tuhan itu namanya doa. Ngomong sama Tuhan kan? Tuhan ngomong sama kita melalui firman. Makanya dari sekolah minggu kita udah tahu bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Nah gimana? Baca kitab suci doa tiap hari nggak? Syukur kalau di sekolah tiap hari ya. Tapi kalau hari Sabtu baca nggak? Libur gitu ya. Harusnya firman Tuhan ini menjadi bagian hidup kita tiap hari. Ada satu waktu nanti kalian tidak ada lagi devotion pagi. Mungkin kalian masuk ke kampus, ke universitas, tidak ada yang pagi-pagi mari kita devotion dulu. Tetapi kalau kamu sudah terbiasa punya satu disiplin setiap pagi, mungkin kalian merasa di sini, aduh masuk devotion ngantuk-ngantuk dengerin miss-nya ngomong, sir-nya ngomong. Tapi saya pikir itu satu hal yang satu waktu nanti kamu rindukan. Mari serius, baca kitab suci, doa tiap hari. Lalu kemudian dia gambarkan dengan relasi yang horizontal. Itu relasi dengan sesama. Dia bagi dua. Sesama orang percaya kita harus rajin bersekutu. Dan buat mereka yang di luar sana, mari kita rajin bersaksi. Jadi saya pikir gambar ini menolong kita, mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Dan itu nampak dalam relasi kita dengan Dia dan juga relasi kita dengan sesama. Jadi Kak Alex harap melalui sesi ini, mengapa harus Alkitab? Pertama, karena Alkitab adalah wahyunya Allah. Allah berkenan berbicara kepada kita. Jangan sombong. Tuhan, aduh saya malas baca Alkitab. Kenapa? Berarti kamu tidak peduli dengan suaranya Tuhan. Tapi yang kedua, ingat, Alkitab ini berguna buat dirimu, buat hidupmu, memimpin kamu ke depan. Teruslah baca, renungkan firman Tuhan, itu menolong pertumbuhan. Ya, oke, Kak Alex berhenti di sini. Ada kesempatan tanya jawab. Ada kertas mungkin yang dibagi. Bapak Ibu guru bisa tolong, atau adik-adik silakan kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan tema ini, atau mungkin hal yang lain silakan ya. Tidak tertutup kemungkinan. Silakan, kalau kalian malu bertanya langsung tulis di kertas. Kertasnya dikumpulkan. Tidak usah pakai nama, nggak apa-apa ya. Tidak usah pakai nama. Kalau kalian mau tanya, silakan ditulis di kertas. Bagi yang mau bertanya langsung boleh ya Kak Alex? Boleh. Ya, boleh. Kalau bertanya langsung boleh ya, sebutin namanya ya. Nama saya Arafin. Rafin. Ya. Oke, Rafin Saya silakan. bertanya, apa tanggapan Kristen terhadap teori evolusi? Thank you. Kekristenan basicnya adalah the Bible. Sadar atau tidak itu sudah jadi asumsi dan presuposisi kita. Jadi kita bicara segala sesuatu dari sudut pandang the Bible. Karena kita bicara dari sudut pandang Alkitab, maka di Alkitab ada kitab pertama, yaitu kitab Kejadian, termasuk mencatat segala awal mula segala sesuatu. Dan kita menyadari awal mula segala sesuatu berdasarkan Alkitab adalah
Allah yang mencipta. Jadi sudah jelas secara alkitabiah kita bisa belajar teori evolusi karena itu dipelajari dalam ilmu pengetahuan umum di sekolah kalian pelajari. Tapi lihat apa yang Alkitab sampaikan. Alkitab berbicara tentang adanya Allah. Satu hal yang paling menarik dalam dunia sains sekarang, kalian nanti bisa lihat ya. Dalam dunia sekarang cara pandang itu ada dua. Pertama, cara pandang yang teistik yang dimulai dengan percaya ada Allah. Lalu yang kedua ada pandangan yang non-teistik. Jadi sebenarnya cuma dua pandangan dalam dunia. Satu yang teistik, percaya ada Allah, maka segala sesuatu ada faktor Allah. Yang kedua non-teistik, tidak ada Allah. Makanya evolusi didasarkan pada presuposisi, prejudis, tidak ada Allah. Itu sangat beda sama kekristenan yang kita memulai segalanya dengan ada Allah. Jadi mungkin penjelasan singkatnya begitu. Ada lagi yang mau tanya langsung atau kertasnya kalau sudah masuk? Pertanyaannya, jika kita diciptakan oleh Tuhan, berarti Tuhan diciptakan oleh siapa? Oke. Kalau kita bicara diciptakan oleh siapa, maka sebenarnya ini adalah mata rantai yang tidak akan ada habisnya. Secara teologis, kita percaya Allah tidak diciptakan. Allah kekal adanya. Jadi begini teman-teman, pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan, kalau kalian terus tanya, maka pertanyaan itu tidak pernah ada ujungnya. Harus ada yang tidak diciptakan untuk menciptakan sesuatu. Kamu tidak akan, ini kalau bicara logika aja ya. Kalau kamu terus tanya, lalu Tuhan siapa yang ciptakan? Misalnya ada yang ciptakan Tuhan, pertanyaan lagi, siapa lagi yang ciptakan Tuhannya Tuhan? Siapa yang ciptakan penciptanya Tuhannya Tuhan? Makanya sebenarnya pandangan tentang ada Allah yang dicipta tidak akan pernah selesai diskusinya. Kekristenan berkata Allah adalah Allah yang kekal. Jadi ini saya mesti jawabnya gimana ya supaya kalian tidak bingung. Poin saya gini teman-teman. Secara logika berpikir tidak bisa kita terus tanya siapa yang cipta. Karena kamu tidak akan pernah sampai di ujungnya. Atau kalau kamu mau setuju, maka harus ada ujungnya. Nah ujungnya itu adalah harus ada yang kekal. Kekristenan berkata yang kekal itu cuma Allah. Dia tidak dicipta. Dan karena dia tidak dicipta, dia bisa ciptakan kita. Bagaimana kita tahu firman Tuhan itu benar? Kamu akan tahu firman Tuhan itu benar sebenarnya karena kamu mengalaminya. Saya kasih contoh begini. Ada yang bilang begini, Kak, kalau firman Tuhan ini benar, apa buktinya? Perhatikan logika berpikirnya. Kalau ada yang bisa membuktikan firman ini benar, maka bagi saya begini, kalau ada buktinya yang membuktikan firman ini benar, mana yang lebih tinggi? Yang membuktikan atau yang dibuktikan? Harusnya yang membuktikan. Kalau ini harus dibuktikan, maka ini lebih tinggi dong dari yang dibuktikan. Bisa dipahami? Karena itu, bagi saya penjelasannya begini. Firman Tuhan ini benar bukan karena bisa dibuktikan. Firman Tuhan ini benar karena Tuhan menyatakan ini benar. Nah, ini kadang-kadang kita sulit berpikirnya ya. Kalau bisa semuanya Tuhan. Ya memang begitu. Karena kita percaya dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tapi sisi yang kedua yang tadi Kalex bilang, karena itu saya berharap kita mengalaminya. Ada yang tanya begini, bagaimana saya tahu ini singa beneran atau singa bohongan? Coba kalau kamu ke Taman Safari, lalu kamu lihat, bagaimana kamu tahu ini singa beneran atau singa bohongan?
Ada yang bilang paling gampang turun dari mobil, masuk kandangnya, nanti ketahuan ini beneran apa tidak. Itu bagi saya menarik. Kalau firman Tuhan itu benar, maka poinnya bukan harus dibuktikan, tapi harus ditaati. Kira-kira gitu ya. Thank you. Oke, kalau mau tahu lebih jauh, kalian rekomendasikan ya satu apps. Kalian bisa cari appsnya. Semua yang kalian tanya itu ada di apps itu. Appsnya namanya Ada Pertanyaan. Ada Pertanyaan. Apps cari di Google Store nanti, di Google Play. Kalian lebih suka Inggrisnya atau Indonesianya? Nanti kalian bisa cek. Ada namanya God Question. God Question itu Inggrisnya, Indonesianya Ada Pertanyaan. Jadi daripada bingung nanti appsnya, kalian lihat ya. Judul appsnya Ada Pertanyaan atau God Question Inggrisnya. Bisa coba cari. Hampir semua pertanyaanmu tadi ada di sana. Siapa yang menciptakan Allah, gitu ya. Ini appsnya, Ada Pertanyaan atau God Question dalam bahasa Inggris. Kalau mau Indonesianya ada. Inggrisnya lebih banyak karena belum diterjemahkan semua ke Indonesia. Ini appsnya Ada Pertanyaan atau God Question. Ya, nanti silakan boleh cari. Kalau kalian tertarik, God Question, Ada Pertanyaan. Ya. Saya jelaskan sebentar beberapa pertanyaan ya. Di bagian Wahyu yang paling akhir diberitahu, yang menambahkan dan mengurangi Alkitab akan mendapatkan hukuman. Sekarang ada banyak versi Alkitab yang berbeda-beda. Apakah mereka salah? Saya harus katakan begini. Alkitab akhirnya diterjemahkan itu bukan menambahkan atau mengurangi. Yang dikatakan menambahkan atau mengurangi itu bukan masalah terjemahan, tetapi masalah substansinya. Misalnya, Alkitab bilang Yesus bakal datang kedua kali. Terus kamu bilang, oh dia gak bakal datang. Nah itu yang dimaksudkan menambah atau mengurangi. Bukan masalah terjemahan. Bagaimana dengan terjemahan? Di dalam hidup, kita semua pasti menerjemahkan. Kenapa Alkitab ada banyak terjemahannya? Saya pikir terjemahan ini tidak mengurangi isinya. Lihat spektrum penerjemahan. Nanti besok kalian tanya di LA ya, tapi saya jelasin sedikit aja. Di dalam terjemahan itu selalu ada yang namanya terjemahan literal, satu terjemahan bebas. Satu sangat literal, satu bebas. Di tengah-tengahnya dinamis. Contohnya begini. Kan gak gampang menerjemahkan misalnya gini. Coba kalian terjemahkan bahasa Inggris ya. Ini saya tes Inggrismu nih. Tadi malam saya masuk angin, lalu saya dikerokin, lalu sembuh. Ayo, bahasa Inggris apa? Last night. The wind. The wind enter me. Gimana deh? Last night the wind came into me, and then I asked someone to scratch my body. Gampang nggak nerjemahinnya? Nggak gampang ya? Susah ya? Perhatikan kalian sebentar. Perhatikan sebentar. Kalaupun kamu bisa terjemahkan ke bahasa Inggris, pertanyaan saya, orang bule punya konsep masuk angin? Konsep masuk angin kan kalau kita apa? Saya dimasukin angin. Sebenarnya apa sih konsep bulenya? Ada nggak orang bule dikerok? Jadi begini, even ini prinsip pemilihan. Even you can translate it, but still there is culture thing. Karena itu
waktu menerjemahkan Alkitab, seringkali ada faktor budaya yang sulit untuk diterjemahkan. Karena itu, ada beberapa penerjemahan. Contoh, kalian tahu dulu Bapak kami? Nah, ayo, kalau Bapak kami dalam bahasa Inggris, give us today our daily bread. Bahasa Indonesia menerjemahkan apa? Makanan kami. Kenapa? Karena kalau pakai bread itu makanannya Yesus. Yesus dan budayanya makannya bread. Kamu makannya, artinya kan berikanlah kami our daily rice. Makanya kan tidak gampang menerjemahkan. Sehingga buat teman-teman yang nanya soal penerjemahan, beberapa terjemahan mencoba melihat. Ada terjemahan yang sangat literal. Berikanlah kami roti kami yang secukupnya. Kenapa? Karena Inggrisnya bilang, atau bahasa aslinya bilang bread. Tapi ada yang bilang kita nggak pakai terjemahan breadnya, kita pakai makanannya. Nah, itulah kayak Alkitab kita. Jadi kalaupun banyak terjemahan, itu hanya memberikan nuansa penafsiran, tidak mengubah, tidak mengurangi arti. Kenapa manusia perlu ada? Apakah untuk menghibur Tuhan? Karena Tuhan tidak butuh apapun. Dia tidak butuh manusia, bumi, dan lain-lain. Thank you pertanyaannya. Ini pertanyaan eksistensi. Ada kalimat begini, saya jelaskan dari sudut yang lain ya. Allah ciptakan manusia, Allah kan mulia. Nah, ada ayat bilang begini, Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Yesaya 43 ayat 7. Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Sekarang kalian tanya, apakah Allah kurang mulia, lalu ciptakan kita untuk memuliakan dia? Mulia, lalu dia tambah mulia? Tidak. Kenapa? Allah sudah mulia? Sudah. Itu mirip kayak begini. Kalian pernah lihat cermin tadi ya? Coba kalau ada cermin besok atau nanti siang kamu keluar, ada matahari terik bersinar, kamu arahkan cerminmu ke matahari. Lalu kamu ngomong, "Ma, saya tambahin ya sinarnya." Matahari tambah terang nggak? Matahari tambah terang nggak kalau kamu arahkan sinar begini? Tambah? Enggak. Oh, kurang banyak. Kamu satu sekolah semua cermin di toilet dikeluarin, arahkan ke matahari. Matahari tambah terang? Tidak. Kenapa? Matahari sudah terang. Allah tidak ciptakan manusia untuk membuat dia tambah mulia. Tapi, perhatikan istilahnya, Allah menciptakan kita supaya kita yang dicipta menyatakan kemuliaan Allah. Jadi harusnya waktu Allah menciptakan kita itu, kita ini hidup merefleksikan kemuliaan Allah. Karena itu ingat, kita disebut gambar dan rupa Allah. Teman-teman, ada yang saya berapa kali kalau kalian pergi ke sekolah, pernah saya pelayanan satu SMP. Di depan kelas, di sini nggak ada ya. Di depan kelas selain burung Garuda ada siapa berdua? Presiden sama wakil presiden. Waktu itu saya tanya begini, adik-adik, mana presiden kita? Terus menunjuk itu. Kalau itu presiden kita, numpang tanya, di sekolahmu berapa presiden? Karena setiap kelas punya satu. Itu presiden atau bukan? Itu bukan presiden, itu cuma fotonya, cuma gambarnya. Tapi itu gambar siapa? Gambar presiden. Jadi ingat, kalau dikatakan manusia gambar Allah, harusnya manusia itu menggambarkan siapa? Allah. Gambar Allah berarti bukan Allah. Jangan salah ya. Manusia bukan Allah. Ada yang misalnya gitu, pacarmu mana? Langsung dia buka dompet. Ini pacarku. Itu selamat pacarmu. Itu bukan pacarmu, itu cuma gambarnya. Manusia gambar Allah berarti manusia bukan Allah. Tetapi manusia harusnya mewakili Allah.
Jadi kalau orang lihat hidup kita, siapa yang harusnya dia lihat? Ada lagu gitu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kalau kamu gambar Allah, harusnya kamu melalui hidupmu makin menyatakan Allah. Ada nggak teman di kelasmu? Ih, Allah banget sih kau. Belum ya? Kalau belum terjadi, kamu gambar siapa dong? Jangan-jangan kalau orang lihat hidupmu, dasar lu anak setan. Berarti lebih mirip siapa? Kesetananmu lebih kelihatan ya. Jadi Allah tidak menciptakan kita untuk menghibur dirinya, tetapi untuk kita menyatakan kemuliaannya. Kalau berdoa sama baca Alkitab sungguh-sungguh, dosa bakal hilang atau hanya memudar? Wah, menarik pertanyaannya ya. Terima kasih. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Kalau kita percaya, Alkitab katakan keselamatan dalam Kristus. Maka waktu saudara dan saya terima Yesus dalam hidup kita, Allah berkata hukuman dosa sudah diselesaikan. Tapi masih mungkin nggak manusia yang sudah diselamatkan jatuh dalam dosa? Masih mungkin. Jadi saya harus katakan begini untuk pertanyaan ini ya. Ini bukan masalah memudar tidak memudar. Perjuangan melawan dosa sesudah kita selamat pun itu perjuangan seumur hidup. Firman Tuhan menolong kita, memberikan arahan kepada kita bagaimana kita hidup supaya tidak terus-menerus dalam dosa. Coba perhatikan satu ayat ya. 1 Yohanes 3 Coba teman-teman lihat sebentar. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-10. Kita baca ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Yuk kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Teman-teman, Kak Alex coba bacakan bagi kalian di dalam terjemahan yang lain. Sebenarnya istilah aslinya seperti ini. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab sifat Allah sendiri ada padanya. Dan karena Allah itu Bapanya, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kenapa? Karena terjemahan kita ini sulit menggambarkan tensesnya. Kalau kalian lihat terjemahan aslinya, tensesnya itu present continuous. Makanya lebih tepat diterjemahkan orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Jadi, kalau kamu sudah baca Alkitab, terima Yesus dalam hidupmu, maka kamu tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Ada satu alarm di dalam hatimu yang ingatkan kamu terus, jangan berbuat dosa. Itu salah, itu tidak benar. Itu bukti bahwa kamu ada di dalam Tuhan.
Jadi baca Alkitab tidak menghilangkan dosanya, tetapi membawa kamu ketemu juru selamat yang menolong kamu bisa mengatasi dosamu. Saya lanjut lagi ya. Kalau kita tidak mempunyai agama, dosa atau tidak. Agama itu masalah relasi dengan Tuhan. Buat teman yang bertanya ini, Kak Alex cuma mau ingatkan, kamu harus satu waktu, biarlah dalam perjalanan imanmu kamu berjumpa dengan juru selamat yang sesungguhnya. Ada yang mengatakan begini, sebenarnya tidak ada orang yang tidak punya agama. Agama itu kan masalah percaya. Sekarang begini, dalam hidup kamu percaya gak sama sesuatu? Pasti kamu percaya. Apapun itu, walaupun kau bilang saya gak punya agama Kak, tapi ada yang kau percayai. Misalnya, kau percaya sama dirimu sendiri. Jadi bisa juga orang agamanya itu apa? Dirinya. Nah makanya buat saya begini, kiranya kamu terbuka, belajar sungguh-sungguh dalam waktunya Tuhan. Biarlah kamu akhirnya menaruh percayamu kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Ini perjalanan iman, saya gak bisa maksa kamu mesti pilih agama sekarang. Tapi kamu kiranya dalam perjalanan imanmu bertemu dengan Tuhan, ya. Kenapa di saat kita ketakutan malam hari, kita mengambil Alkitab rasanya aman dan damai? Di saat banyak sekali problem, apakah benar itu membuat kita menjadi orang baik? Sebenarnya kalaupun fisiknya, jadi dalam kekristenan ada simbol. Misalnya kita punya simbol salib. Tapi mana yang lebih penting? Simbolnya atau apa yang disimbolkan? Apa yang disimbolkan? Jadi sebenarnya kalian suka mikir gini, ketenanganmu harusnya tidak datang dari fisik Alkitabnya, tapi dari keyakinan bahwa yang menyatakan firman-Nya adalah Allah. Jadi saya harap sih jangan kamu, beberapa orang kan pakai kalung salib, kenapa? Lebih tenang Kak. Saya bilang sih jangan karena kalungnya yang membuat kamu tenang, tapi karena siapa yang disimbolkan di kalung itu? Tuhan, Juru Selamat. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Karena itu, aduh Kak, rasanya damai deh kalau bawa Alkitabnya. Ya kalau bawa Alkitabnya nggak pernah dibaca, itu mah bukan damai. Ya, jadi saya berharap jangan sampai kita imannya berhenti pada simbol. Harus sampai pada apa yang disimbolkan. Apakah benar kalau banyak problem membuat kita jadi orang baik? Saya tidak mau jatuh ke dalam pemisahan seolah-olah kalau banyak problem akan lebih baik, kalau nggak ada problem lebih jahat. Ada orang ada problem juga jahat. Punya problem akhirnya dia nyolong, itu juga bikin jahat ya. Jadi sebenarnya poinnya adalah waktu kamu menghadapi situasi baik susah, baik senang, pertanyaannya siapa yang jadi fokus imanmu? Biarlah ada Tuhan di sukamu, ada Tuhan di dukamu, itu yang sebenarnya lebih tepat. Jadi jangan mengagung-agungkan juga problem ya. Oh saya dong hidupku penuh problem ya, sedih juga gitu ya. Saya orang baik, kau nggak ada problem, nggak bisa begitu. Bagaimana cara kita bisa melihat Allah? Firman Tuhan mengatakan Allah adalah roh adanya. Karena dia roh, dia tidak punya wujud seperti kita. Alkitab menggunakan beberapa bahasa tentang Allah, itu namanya bahasa baby. Kalau Calvin, Yohanes Calvin bilang begini, God speaks to us in our language. Jadi Tuhan bicara kepada kita dalam bahasa kita supaya bisa kita pahami. Tapi jangan kita bayangkan Allah seperti itu. Misalnya ada kalimat, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Apakah Tuhan punya tangan? Dia roh. Tapi waktu dia bicara sama kita, dia pakai bahasa kita. Pernah gak ngomong sama adik bayi di rumah? Aduh, kita mamam. Kita pakai bahasa begitu supaya bayi ngerti. Coba kalau di sekolah ngomong sama gurunya, mau kemana bu? Mamam. Dia bilang.
Ya. Jadi kadang-kadang kita ngomong sama anak kecil tuh kita pakai bahasa-bahasa anak kecil gitu ya. Tuhan bicara kepada kita lewat bahasa kita. Tidak bisa melihat Allah karena Dia adalah roh. Bisa kita kenal, tapi tidak bisa kita lihat. Menurut ajaran Kristen, orang ada yang dikehendaki masuk ke surga dan neraka, lalu bumi. Bukankah bumi diciptakan oleh Allah untuk ditinggali manusia? Sorry, saya agak bingung pertanyaanmu ya. Tapi intinya begini. Allah menciptakan dunia ini untuk kita hidup di dalamnya. Nah, di dalam penghayatan ini, saya yakin kita pun menyadari doa Bapa kami itu kalimatnya begini. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi akhirnya ini memang masalah pertanyaan. Surga itu di mana? Ada yang bilang, oh surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kristen tidak ada konsep surga seperti itu. Surga adalah tempat kehadiran Allah secara penuh. Contoh, kadang-kadang jangan selamanya membayangkan surga itu tempatnya saja, tapi hadirnya Allah secara penuh di dalam istilah yang kita mengerti, surga ada di sana. Contoh, kalau kita doa begini, ini biar kalian coba pikir sebentar ya. Kita suka doa gini. Coba deh kalian tanya dulu, mana lebih gede? Gajah atau kandang gajah? Kandang gajah ya. Jadi kalau kita bilang gajah sama gajah di dalam kandang, mana yang lebih gede? Gajahnya apa kandangnya? Kandangnya kan. Nah, seringkali tanpa sadar kita punya konsep begitu. Coba kalau kamu doa, Bapa kami yang ada di surga. Berarti mana gede? Surga apa Allah? Nah, mikir nggak? Bapa kami yang ada di surga. Gedean surga dong daripada Allah. Itu karena konsep kita Allah dibatasi tempat. Tidak. Karena itu surga bisa di dalam penghayatan tempat, tetapi jauh lebih dalam. Surga adalah kehadiran Allah yang penuh memberkati. Ada yang nanya, surga itu di mana kak? Ke sana atau di sini? Ini masalah bumi. Saya lihat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi bagi Kak Alex sebenarnya bukan masalah di mana nanti. Yang paling penting yang kita hayati, karena sampai sekarang teologinya juga berantem. Surga itu di mana? Di sana, di sini, di sana gitu ya. Buat saya bukan masalah tempatnya yang penting, tetapi menghayati kehadiran Allah secara penuh dalam berkatnya karena kita percaya kepada Dia. Ada surga, Kristen bilang ada. Ada bumi, ada. Tempat kita hidup. Di mana kita hidup, kita percaya pada Tuhan. Dan kemudian nanti apa yang terjadi? Semua yang percaya akan bersama Tuhan selama-lamanya. Itu janji firman Tuhan. Di mana itu? Still perdebatan. Tapi yang jelas bersama Tuhan selama-lamanya. Jika Tuhan tahu masa depan, mengapa Tuhan membiarkan rencananya gagal dan membiarkan anaknya yang tunggal mati? Saya bukan Tuhan. Jadi saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi contohnya begini. Orang yang ciptakan mobil, tahu nggak mobil bisa tabrakan? Terus kenapa dicipta? Orang yang ciptakan mobil tahu nggak mobil bisa tabrakan? Tahu kan? Tapi kenapa tetap dia cipta? Uang. Kamu uang ya? Karena jawabannya sederhananya begini. Kenapa dia tetap cipta? Karena pencipta mobil tahu kalau mobil itu dipakai sesuai aturannya akan bisa sangat berguna. Jadi ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tahu nggak manusia bisa berdosa? Tahu. Tapi kenapa dia cipta? Karena dia tahu bahwa manusia tanpa dosa atau manusia
dosa akan bisa sangat jadi berkat. Karena itu kita lihat, Allah menyediakan jalan keluar atas dosa, yaitu di dalam anaknya. Jadi kalau ditanya, kenapa Tuhan biarkan Yesus mati? Saya harus katakan, saya tidak tahu jawaban kenapa. Tapi yang saya tahu, Allah mau kita bebas dari dosa. Karena itu, cara yang dia tempuh, dia berikan anaknya mati bagi kita. Ada cara lain yang mungkin Tuhan bisa lakukan? Mungkin bisa cara lain. Tapi Allah memilih mati bagi kita. Terakhir ya. Alkitab itu fiksi atau non-fiksi? Soalnya, kenapa yang menulis Alkitab bisa tahu perasaan yang dirasakan oleh Allah dan orang-orang yang terkait di dalamnya? Padahal manusia tidak dapat bertemu ataupun tidak bisa bertemu dengan Allah. Ini kalian ini mau masuk sekolah teologi semua nih ya. Bagus-bagus pertanyaannya. Alkitab itu real. Di dalam penulisan Alkitab, ini satu hal yang ajaib ya. Bayangkan begini. Alkitab ditulis dalam kurun waktu sekitar 1600 tahun. Ditulis lebih dari 40 penulis yang berbeda. Berbeda zaman, berbeda generasi. Ditulis di beberapa benua yang terpisah-pisah. Tapi hebatnya, pesan utamanya bisa sama. Padahal mereka tidak pernah duduk rapat redaksi. Hebat gak? Gak pernah rapat redaksi. Lalu kemudian bagi-bagi tugas ya, Allah bilang ya udah Matius kau bagian awal Matius ya, kamu Musa bagian pertama. Tidak. Ini membuktikan kepada kita bahwa ada penulis utama. Penulis utamanya adalah Allah sendiri. God is the author. Dia penulisnya. Nah menariknya begini, Allah yang menjadi penulis utama ini memberikan ilham kepada para penulis untuk menuliskan. Sehingga jangan heran, ada penghayatan seperti narator yang kok dia tahu perasaannya Allah, kok dia tahu apa yang ada di hatinya Adam, apa yang ada di hatinya Kain misalnya. Itu menolong kita menghayati bahwa mereka adalah orang-orang yang diinspirasikan Allah untuk menuliskan hal ini. Jadi sekali lagi, Alkitab bukan fiksi. Kitab sejarah yang di dalamnya Allah bekerja memberikan kepada para penulis kemampuan untuk mereka menuliskan satu berita dari awal sampai akhir. Dan itulah yang kita miliki dalam Alkitab kita sekarang. Kalex, mau kita tutup dengan nonton klip singkat ini? Oh sorry, satu lagi. Ini satu atau dua? Satu aja. Waktunya berapa? Apa yang dilakukan Tuhan Allah sebelum masa penciptaan? Alkitab kita, dengar ya. Alkitab kita itu dituliskan atau Alkitab itu mencatat peristiwa mulai dari penciptaan. Jadi, kalau ditanya apa yang Allah lakukan, kita tidak punya jawaban dari Alkitab. Apa yang mungkin Allah lakukan kita bisa bilang beberapa hal. Misalnya, bagaimana dengan penciptaan iblis atau penciptaan malaikat? Itu tidak ditulis. Alkitab dimulai dengan penciptaan bumi dan semua yang materi. Makanya dalam teologi biasanya kami menyebutnya begini. Yang Alkitab diam, kita diam. Karena apa? Kita semua sumbernya dari Alkitab. Jadi kalau ditanya, apa yang Allah lakukan sebelum kejadian 1? Kita nggak bisa bilang apa-apa. Yang jelas,
karena Allah kekal, maka Allah ada. Apa yang mungkin terjadi sebelum itu? Semua harus dipakai kata mungkin. Paling tidak di situ jangan lupa ada ciptaan lain adalah malaikat. Lalu bagaimana malaikat jatuh? Itu tidak ditulis karena Alkitab begitu ditulis adalah buminya yang dicipta. Jadi kita nggak tahu. Ada banyak hal Tuhan tidak kasih tahu. Misalnya ada yang nanya, siapa nama istri Lot? Kita nggak tahu namanya. Kita iseng, siapa nama istri Lot? Cari tahu. Lagi kita berdoa nama istri Lot nyolot. Kita nggak tahu. Makanya prinsipnya begini. Yang Alkitab bicara, kita tahu. Yang Alkitab diam, kita diam. Itu sikap yang rendah hati supaya kita tidak sok jadi pencipta. Kira-kira begitu kali ya. Kita semua tahu kan kalau Adam dan Hawa itu manusia pertama, terus anaknya Kain dan Habel, terus Kain membunuh Habel, terus siapa yang melanjutkan keturunan? Kain bisa sama siapa? Kok bisa begitu? Thank you. Buka nanti di rumah buka ada pertanyaan atau question, ya. Cara jawabnya sederhana begini. Dengerin dulu. Di dalam konteks waktu itu, nama anak yang dicatat hanya nama anak laki-laki. Apakah Adam Hawa punya anak perempuan? Punya, mungkin punya. Atau pasti punya lah ya. Dan masa itu perkawinan sedara masih belum dianggap aneh. Jadi secara teologis kita harus katakan Kain dan Habel menikah dengan adiknya sendiri. Itu logis. Tolong dengar dulu ya. Ini masalahnya nanti kalau lihat secara biologis ada yang coba menjelaskannya begini. Di masa itu resesif gennya belum seperti kita sekarang. Makanya sekarang ini sangat dilarang perkawinan antar darah. Tapi di masa Adam dan Hawa yang masih lebih pure, lebih murni, itu diperkenankan. Tidak ada jawaban lain secara teologis. Karena apa? Adam sama Hawa nampaknya punya anak perempuan dan anak-anaknya menikah dengan adik-adiknya sendiri. Tapi ketika sudah makin besar, maka tidak diperbolehkan pernikahan sedara. Oke? Ada pertanyaan, God question, ya? Oke. Kita lihat videonya sebentar ya. Boleh diredupkan lampunya.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat kesempatan kami belajar tentang firman-Mu, Alkitab, dan menyadarkan kami betapa terbatasnya kami. Kami hanya manusia yang tidak bisa mengenal Engkau, tapi kami bersyukur Engkau berkenan memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Dan sejauh yang Engkau nyatakan, itulah yang kami ketahui. Dan terima kasih, karena Engkau menyatakan kepada kami betapa jauhnya hidup kami di dalam dosa. Tapi Engkau juga yang menyatakan betapa indahnya rencana keselamatan-Mu di dalam Yesus Kristus. Biarlah dalam masa muda kami benar-benar menghidupi kebenaran firman-Mu. Sekali lagi terima kasih. Tolong kami, bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk sesi ini. Amin.